Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, apakah ada yang menghambat engkau untuk bekerja? Engkau rajin, tetapi ada sesuatu yang menghambat engkau sehingga engkau tidak bisa berhasil. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebentar lagi kan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolonglah kami semua supaya tidak ada hambatan dengan gangguan kepada kami untuk kami dapat bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-13. Matius 12 ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Amin. Saudara pemirsa, orang ini mati sebelah tangannya. Bukan lumpuh saja, tapi memang mati. Artinya sudah tidak ada rasa lagi. Saudara sekalian, bisa dia bekerja dengan tangan sebelah? Kalau dari dulu tangannya itu tidak bisa digunakan. Misalnya kita lihat kan, orang tidak ada tangan, tapi dia bisa bekerja. Karena sudah terbiasa dari sejak bayi. Tetapi ini orang sudah dewasa. Dia sudah biasa bekerja dengan kedua tangannya. Sekarang tangannya sebelah menjadi mati. Apa artinya untuk kita, saudara sekalian? Kita kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Kita sudah berusaha, tapi kita merasa ada sesuatu yang menghambat pekerjaan kita sehingga kita tidak pernah menghasilkan maksimal. Mungkin hasilnya cuma separuh. Ya, karena tadi orang ini hanya bekerja dengan sebelah tangannya. Karena itu dia datang kepada Yesus. Pesannya untuk kita untuk kita sekarang yaitu, tolonglah apapun juga penghambat kita, cepat datang kepada Yesus. Di sini apa kata firman Tuhan? Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Kalau Tuhan suruh ulurkan, ya ulurkan. Ya, dan kemudian tangannya sembuh sempurna. Dan pulang dari situ tentu dia bisa menghasilkan penuh dari ladangnya, dari kebunnya atau apa. Jadi saudara sekalian, sama dengan itu juga kita. Mungkin kita sudah berusaha maksimal tapi tidak pernah berhasil maksimal. Kita sudah berjuang berusaha untuk sesuatu yang menurut kita mendatangkan keuntungan, tapi keuntungannya hanya separuh. Itulah kutuk dari tangan yang tadi tidak diberkati oleh Tuhan. Sekarang ulurkan tangan saudara sekalian seperti ini. Ya, katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jamah tangan saya atau kedua tangan saya supaya apa yang saya kerjakan menjadi emas." Maksudnya menjadi berhasil, dapat memberkati rumah tangga dan keluarga kita, dan juga dapat memberkati segala mungkin sekolah anak kita atau apa. Jadi jangan pernah mengabaikan firman Tuhan ini. Hanya Yesus yang bisa membuat kita menghasilkan 100%. Ya, iblis berusaha menghalang kita sehingga kita hanya bisa menghasilkan 50%. Dan kita rugi besar, saudara sekalian. Perhatikan di sini. Orang itu bekerja dengan tangannya sebelah. Ya, untung kalau misalnya dia tangan kanannya masih kuat, tangan kirinya yang tadi mati. Tetapi perhatikan ini baik-baik saudara sekalian. Dalam bidang apa saja, mungkin engkau alat negara, mungkin engkau tugas apa, punya jabatan yang baik, tetapi saudara merasa tidak pernah maksimal bisa kerjakan segala sesuatu.
Oleh sebab itu hari ini mari seperti orang ini datang kepada Yesus. Saudara perhatikan ayat sebelumnya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Untuk dapat menuntut Yesus, mereka bertanya kepadanya, ini orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambil dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Katanya apa? Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Jadi kalau sudah merasa tidak pernah bisa berhasil maksimal, sekali lagi saya katakan, datanglah kepada Yesus. Jangan datang kepada konsultan, jangan datang kepada siapapun juga. Datang kepada Yesus dan Dia akan memulihkan usahamu, memulihkan bisnismu, memulihkan kebunmu, memulihkan ladangmu. Semua akan Tuhan pulihkan sehingga hasilnya menjadi 100%. Sudah ingat? Misalnya Markus pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa 25% gagal total. 25% lagi benih itu agak sudah mulai tumbuh tapi mati lagi. Yang 25% lagi, saudara sekalian, sudah mau menghasilkan. Mungkin gandum itu sudah mulai mau berbunga, tapi gagal lagi. Tapi saudara lihat, kalau sudah gigih, datang kepada Yesus, bawa semua persoalan saudara kepada Yesus, Tuhan akan memulihkan engkau. Yang sisa 25% itu kemudian menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Begitu yang akan saudara alami ketika engkau datang kepada Yesus, mempersembahkan hidup kepadanya, dan rajin untuk berseru kepadanya, minta pertolongan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini, beri anugerah untuk mengerti, buat kami mengalami hal-hal luar biasa, sehingga usaha, pekerjaan, kebun, ladang, atau perusahaan kami menjadi penuh diberkati oleh Tuhan sampai 100%. Diberkati Tuhan sampai melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.